Episode kali ini dimulai dengan kilas balik saat Hongju dan Huyong masih muda. Setelah perjalanan mereka ke Seoul, keduanya semakin dekat. Namun, suatu hari, Huyong sedang menunggu di halte bus untuk pulang ke rumah sepulang sekolah. Ibunya mengiriminya pesan teks, meminta Huyong untuk segera pulang karena mereka akan berangkat ke AS. Menyadari bahwa ia akan segera meninggalkan negaranya, Huyong menaiki bus pulang sebelum Hongju dapat menyeberang jalan. Episode ini kembali ke bagian terakhir di mana Huyong mencium Hongju. Huyong memberitahu Hongju bahwa dia menyukainya dan menambahkan bahwa perasaannya sudah sama sejak mereka masih di sekolah menengah. Hongju merasa malu dengan ciuman dan pengakuan itu. Dia meminta Hongju untuk pulang dan pergi ke restoran Sangpil untuk menghindari memikirkan pengakuan Huyong. Sementara itu, CEO Baik dan CEO Bae berdebat tentang staf parkir di depan staf Bae. Mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang bagaimana CEO Baik membeli gedung tersebut. Bae juga tertarik dengan gedung tersebut dan dia mencoba membuat Baik kesal dengan harapan dia akan menjual gedung tersebut kepadanya. Baik menuduh Bae bersikap picik karena dia menolak perasaannya. Hyeji mencoba mengucapkan terima kasih kepada Tuan San karena telah meminjamkan sepatu ketsnya kepadanya di rumah sakit. Tuan San mencoba melarikan diri dari Hyeji dan akhirnya memberitahu bahwa ayahnya, Tuan Kim, telah memintanya untuk merencanakan perjalanan bagi para guru. Hyeji tidak merasakan apapun yang aneh, tetapi jelas bahwa Tuan San berbohong kepadanya. Hongju berada di restoran Sangpil, mengupas bawang untuknya sambil terus memikirkan pengakuan Huyong. Huyong tersenyum sendiri, memikirkan interaksinya baru-baru ini dengan Hongju. CEO Baik kembali ke rumah malam itu dan mengingatkan Huyong tentang kepulangannya yang akan segera terjadi ke Amerika. Huyong tidak dapat menghubungi ibunya, tetapi ia mengirim pesan kepada Sangpil dan mengetahui bahwa Hongju ada di restorannya. Huyong bergegas ke sana. Hongju pergi ketika ia mengetahui bahwa Huyong akan datang. Ia sedang duduk di halte bus ketika ia mengingat kenangannya saat mencoba menyeberang jalan untuk bertemu Huyong. Junho sedang mabuk saat mengirim pesan kepada Hongju yang isinya mengatakan betapa ia merindukannya. Hongju terlalu sibuk memikirkan kenangan masa SMA-nya untuk memperhatikan pesan Junho saat mabuk. Keesokan paginya, Sangpil datang ke rumah Hongju dan memintanya untuk berpakaian untuk pergi jalan-jalan bersama Huyong dan CEO Baik. Ketika Hongju mencoba menolak, dia mengklaim bahwa Hyeji dan Tuan Sohen juga akan ikut. Hongju mencoba memberitahu temannya bahwa hubungan antara dirinya dan Huyong sedang canggung, tetapi Sangpil meyakinkannya untuk ikut. Saat Sangpil menyetir, Huyong mendapat kesempatan untuk duduk di samping Hongju. Hongju mencoba mengabaikan semua rayuan Huyong. Huyong diminta untuk menyetir dan Hongju terjebak di kursi penumpang sementara CEO Baik dan Sangpil tidur siang di kursi belakang. Huyong meminta Hongju untuk memberinya camilan, tetapi dia menolak dan meminta Hongju untuk mengambil makanannya sendiri. Begitu sampai di tempat tujuan, Sangpil dan CEO Baik pergi memancing. Hongju dan Huyong memutuskan untuk membereskan barang-barang mereka di tempat yang mereka sewa untuk malam itu. Keduanya berbagi momen romantis tetapi Hongju pergi dengan perasaan kewalahan. Kemudian pada hari itu, Hongju duduk bersama CEO Baik saat Huyong bergabung dengan Sangpil memancing. Hongju mendapat pesan dari CEO Bae yang memberitahu bahwa Junho meminta Hongju untuk bekerja dengannya dalam proyek animasi di rumahnya. Kita melihat kilas balik dari pertemuan CEO Bae dengan Minwo yang mengklaim bahwa Junho ingin bekerja di rumahnya yang nyaman. CEO Bae dengan berat hati menyetujui klausul tersebut dan mengirim pesan kepada Hongju, memintanya untuk mematuhinya. Hongju kesal dan memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Namun, karena air pasang sudah dekat, Huyong bergegas memintanya untuk pulang. Hongju meyakinkan Huyong untuk memancing makhluk aneh seperti teripang, tiram, dan gurita. Keduanya akrab dan berbagi beberapa momen romantis. Hongju hendak mencium Huyong tetapi dia menahan diri, tetapi kemudian digoda oleh Huyong. Hyeji dan Tuan San sedang berkendara ke laut untuk bertemu teman-teman Hyeji. Di perjalanan, Hyeji mencoba berbicara dengan Tuan San tetapi dia menghindarinya. Kakaknya menelepon Hyeji, memintanya untuk membagikan foto Tuan San. Hyeji patah hati saat mengetahui bahwa Kim telah mengatur kencan buta untuk San dan kakaknya. Ia bertanya kepada Tuan Sohen apakah ia ingin berkencan dengannya, tetapi Tuan Sohen berteriak bahwa ia tidak menyukainya secara romantis. Hyeji kesal dan saat piknik, Hongju memperhatikan suasana hati temannya yang masam dan mengajaknya jalan-jalan.
Hyeji berterus terang dan memberitahu Hongju bahwa ia berpura-pura berkencan dengan Tuan Sohen. Ia kini terpikat pada Sohen karena kejantanannya. Meskipun ditolak, ia akan mengejarnya. Hal ini memberi Hongju motivasi untuk menerima perasaannya pada Huyong. Kelompok itu makan malam dan tidur setelah minum-minum semalaman. Hongju bermimpi tentang ibunya, bibinya, dan Junho yang meninggalkannya di berbagai titik dalam hidupnya. Huyong muncul dalam mimpinya, bertanya apakah dia akan membiarkannya pergi juga. Keesokan paginya, Hongju terbangun dan mendapati dirinya sendirian di rumah yang mereka sewa. Ia mencoba menelepon teman-temannya dan juga Huyong, tetapi panik karena tidak ada yang menjawab. Tepat saat itu, Huyong kembali dengan membawa kopi dan sarapan untuk mereka berdua. Tuan Sohen mengantar Hyeji, CEO baik, dan Sang Pil pulang. Hyeji memberi Tuan Sohen minuman dan berterima kasih kepadanya karena tetap menemani teman-temannya meskipun dia tidak minum alkohol. Sementara itu, Huyong mulai menyiapkan sarapan untuknya dan Hongju. Hongju memberitahu Huyong bahwa dia tidak ingin Huyong kembali ke AS. Huyong tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi dan Hongju mencium Huyong. Epilog dari 3 tahun lalu memperlihatkan Junho menangis saat menaiki pesawatnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali setelah menulis novel yang sukses dan berharap Hongju menunggunya saat hari itu tiba. Cerita dilanjutkan dengan Huyong dan Hongju bermesraan sambil mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Huyong mengajak Hongju berkencan dan mengajaknya makan. Hongju awalnya malu dan canggung, tetapi merasa tenang saat Huyong meyakinkannya. Keduanya kembali ke Seoul malam itu dan CEO baik mencoba menghubungi keponakannya tetapi Huyong mengabaikan panggilannya. Di luar rumah, Huyong meminta untuk mengajak Hongju makan malam tetapi memutuskan untuk menemui CEO baik yang memaksanya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, CEO baik menginterogasi Huyong tentang pengunduran dirinya dari pekerjaannya di Amerika. Ia mengungkapkan bahwa saudara perempuannya, yaitu Ibu Huyong, telah memintanya untuk menyelidiki masalah tersebut. Huyong memberitahu CEO baik bahwa ia tidak akan kembali ke AS karena ia menyukai Hongju dan menolak untuk mendengarkan pamannya. Malam itu, teman Huyong, Joseph dari Amerika Serikat meneleponnya. Joseph bertanya-tanya mengapa Huyong mengundurkan diri dan Huyong menyalahkan serendipity. Ia menelepon Hongju dan meminta untuk bertemu dengannya, tetapi Hongju menolak dan mengatakan bahwa ia sudah tidur. Huyong menggoda Hongju melalui telepon dan pasangan itu pun mengakhiri malam itu. Keesokan harinya, Huyong mencoba sarapan dengan Hongju tetapi mengetahui bahwa dia sedang berkencan dengan Hyeji. Hyeji mengeriting rambutnya untuk perjalanan hikingnya dengan Tuan Sohen dan ayahnya keesokan harinya. Hongju terpengaruh oleh Hyeji dan mengeriting rambutnya juga. Malam itu, kedua sahabat itu berkumpul di restoran Sang Pil. Sang Pil hendak menyebutkan kontrak Hongju dengan Junho di depan Hyeji, tetapi dihentikan saat Hongju menyerangnya. Huyong kesal saat menunggu Hongju menghubunginya. Hongju muncul di luar rumah mengawal CEO baik yang mabuk. CEO baik kesal dengan mantannya dan mencoba berbicara dengannya lewat telepon. Hongju berbicara dengan orang di seberang telepon, tanpa tahu bahwa orang itu adalah bosnya, CEO baik. Huyong mengantar CEO baik pulang dan bergegas kembali untuk menemui Hongju setelah tidak bisa bertemu pacarnya seharian. Ia memuji gaya rambutnya dan mengajaknya berkencan resmi keesokan harinya. Keesokan paginya, Hongju dan Huyong berpakaian untuk kencan mereka. Hyeji juga berpakaian untuk perjalanan trekking bersama Tuan Sohen dan ayahnya. Tuan Kim memberitahu Hyeji bahwa Tuan Sohen sedang tidak sehat dan tidak akan ikut perjalanan hari itu. Hyeji mencoba memberitahu ayahnya tentang perasaannya terhadap Tuan Sohen tetapi ayahnya menolak untuk menanggapinya dengan serius. Dia kesal dan tidak punya kegiatan apapun, jadi, Hyeji memutuskan untuk nongkrong dengan Hongju, mengganggu kencannya dengan Huyong. Huyong duduk bergandengan tangan dengan Hongju di kafe yang membuat Hyeji merasa tersisih. Huyong menyarankan agar Hyeji mengunjungi Tuan Sohen. Pada saat yang sama, Tuan Sohen bangun dari tempat tidur dan mencoba makan. Dia menemukan pesan dari Hyeji dan bertanya-tanya bagaimana cara menanggapinya. Tepat saat itu, Ibu Tuan Sohen datang ke rumahnya untuk menengoknya. Beberapa saat kemudian, Tuan Sohen keluar rumah untuk memanggil taksi untuk ibunya. Tepat saat itu, Hyeji muncul di dekat rumah Tuan Sohen dan bertemu dengan ibunya. Ibu Tuan Sohen, yang sudah mengeluhkan putranya karena belum menikah, mendapati Hyeji sebagai kandidat yang memenuhi syarat untuk menikah dengan Tuan Sohen.
Wanita itu mengobrol dengan Hye-ji dan berbicara kepadanya tentang kesuburan para lelaki dalam keluarga Sohan, yang membuat Tuan Sohan malu. Tuan Sohan membentak ibunya dan mengusirnya, membuat Hye-ji bingung. Setelah ibu Tuan Sohan pergi, Hye-ji mencoba membantu guru olahraga itu pulang. Tuan Sohan terkejut dan mendorong lengan Hye-ji. Hye-ji menganggap ini sebagai penolakan dan pulang dengan kesal. Sementara itu, Junho datang untuk menemui pamannya, Tuan Kim, dan terkejut mengetahui bahwa Huyong dulunya adalah muridnya di sekolah menengah. Keduanya membahas tentang putusnya hubungan Junho dengan Hongju. Tuan Kim meminta Junho untuk meninggalkan Hongju sendiri setelah apa yang telah dilakukannya kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Junho kesal dengan reaksi pamannya. Hongju dan Huyong terus saling mencuri pandang saat Huyong mengantar mereka ke galeri seni. Pasangan itu mengobrol di mobil, saling menggoda. Hal ini berlanjut di galeri seni dan Huyong memberitahu Hongju bagaimana jantungnya berdebar setiap kali dia memanggil namanya. Dia memberitahu Hongju bagaimana dia menyukainya sejak SMA dan masih menyukainya. CEO baik mengganggu kencan mereka dan memanggil Huyong pulang karena ada keadaan darurat. Huyong mengantar Hongju pulang dan berjanji untuk menemuinya malam berikutnya. Hongju berlari pulang dan menemukan kotak kenangannya dari sekolah menengah. Dia membaca esainya tentang ambisi, di mana dia menyebutkan nama Huyong setelah mengetahui ambisinya dari percakapan mereka di lubang. Huyong bertemu ibunya di kamar hotel dan melakukan percakapan yang tidak bersahabat dengan wanita itu. Huyong memberitahu Do Seon bahwa dia tidak akan kembali ke Amerika bersamanya, tetapi Do Seon menolak untuk mendengarkannya. Keesokan harinya, Hye-ji pergi bekerja seperti biasa, tetapi Tuan Sohan tampak gelisah di dekatnya. Dia terkejut melihat Hye-ji telah membersihkan dan mengembalikan sepatunya, serta bersikap sangat formal di dekatnya. Pada saat yang sama, Huyong bersiap untuk bekerja di rumah Junho. Ia hendak menemui Huyong sebelum berangkat kerja, tetapi mengetahui bahwa Huyong tidak ada di rumah. Ia menunggu di halte bus seperti biasa, sementara Huyong menyetir ke kantor Rokaset bersama ibunya. Do Seon melihat Hongju di halte bus dan mengenalinya sejak malam ia bertemu dengannya 10 tahun lalu. Sementara itu, Hongju khawatir apakah Huyong baik-baik saja. Di sisi lain, Pasan mencoba mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada Hye-ji karena bersikap kasar kepadanya. Ia memergoki Hye-ji dalam perjalanan ke kelas dan mengacaukan permintaan maafnya. Hye-ji salah memahami perkataan Pasan dan menjadi sedih, bertanya-tanya mengapa guru olahraga bersikap kasar kepadanya. Hye-ji meminta maaf lagi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi dengan perasaannya. Di Rokaset, CEO baik gelisah karena kehadiran saudara perempuannya di kantor. Do Seon memberitahu CEO baik bahwa dia juga akan tinggal di Korea Selatan penuh waktu sekarang setelah Huyong mengundurkan diri dari pekerjaannya. Secara kebetulan, Hongju tiba di rumah Junho dan duduk di meja. Junho berharap menemukan cara untuk mengungkapkan serangan panik dan masalah kesehatan mentalnya kepada Hongju, untuk menjelaskan keadaannya selama perpisahan mereka. Hongju tidak menghiraukan petunjuk apapun yang diberikan Junho kepadanya dalam bentuk kenangan mereka bersama. Junho mencoba bersikeras untuk bekerja dengan Hongju lebih lama, tetapi Hongju menolak dan hendak pulang ketika Junho pingsan karena serangan kecemasan. Kilas balik dari 10 tahun lalu memperlihatkan Huyong menunggu di halte bus di seberang Hongju. Ia mendapat telepon dari ibunya tentang kepindahannya ke Amerika dan ia naik bus sebelum Hongju dapat menyeberang jalan. Do Seon, yang sedang mengamati putranya dari mobilnya di halte bus, memperhatikan Huyong yang sedang melihat Hongju. Saat Hongju menyeberang jalan, ia kesal melihat Huyong naik bus. Do Seon menemui Hongju di halte bus dan memintanya untuk mengambil CD anime yang ditinggalkan Huyong. Hongju merasa interaksi dengan Do Seon aneh dan pergi saat episode ini berakhir.